Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Sri Mulyani SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek kucing bersama dengan Bu Juli dan Pak Aris. Saya berperan sebagai supervisor atau observer, Bu Yuli berperan sebagai coach dan Pak Aris sebagai kuci. Kali ini saya akan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salah satu memenuhi tugas individu demonstrasi kontekstual yaitu praktek kucing. Untuk Bu Yuli, selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Aris. Oke, bisa kita mulai ya? Selamat pagi Bu Sri. Oke, siap. Bisa kita mulai ya Bu Yuli ya? Iya, Ibu. Bisa, Oke. Ibu. Assalamualaikum Nggih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Sri Mulyani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Yuli. Semoga kita dan keluarga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada Amin. kegiatan kali ini Bu Yuli, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan praktek kucing, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Pada kucing kali ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci? Terus juga bagaimana kuci tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip kucing, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, bisa kita mulai pertanyaannya ya Bu Yuli ya? Oke, Bu. Bisa, Bu. Dengan senang hati. Nanti akan saya jawab semampu saya, nggih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Bu Yuli, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Yuli. Bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Yuli. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses kucing kali ini Bu? Ya, kali ini saya ingin coachee saya itu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Yuli, terima kasih. Langsung saja kita mulai coachingnya ya. Bu Yuli sebagai coachnya, kemudian Pak Haris sebagai coachingnya. Waktunya dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris. Bagaimana kabarnya Pak Haris pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Pak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa terus mendampingi murid-murid kita dengan maksimal di sekolahan ya. Oke, jadi kemarin Pak Haris sudah sempat menghubungi saya lewat WA. Katanya Pak Haris pengen mengajak saya ngobrol gitu, berbincang-bincang. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya Pak Haris? Jadi gini Bu Yuli, sebenarnya itu saya ingin menemukan cara dan juga solusi Bu. Bagaimana siswa saya itu bisa bersikap sopan dan juga menghargai saya sebagai wali kelasnya Bu. Itu sih sebenarnya inti dari tujuan obrolan yang ingin saya lakukan dengan Bu Yuli pada hari ini Bu. Oke, berarti Pak Haris pengen dapat cara atau solusi
supaya anak-anak Pak Haris bisa lebih menghargai dan menghormati Pak Haris lagi. Ngoten nggih? Iya, betul sekali Bu Yuli. Jadi begini ya Bu, maksud saya datang ke sini itu saya ingin menceritakan kaitannya dengan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Saya itu merasa akhir-akhir ini siswa saya di kelas itu kurang sopan kepada saya Bu, dan terkesan kurang menghormati dan juga menghargai kepada saya selaku wali kelasnya. Sebenarnya saya sudah mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kok kalian bersikap seperti itu kepada saya sebagai guru mereka tentunya gitu ya Bu Yul. Nah, sebagian besar itu dari murid saya itu menjawab karena kami merasa enak dan nyaman sama saya Bu. Jadi kami itu seperti ke teman sendiri, jadi tidak ada jaraknya seperti itu Bu Yuli. Oke, berarti Pak Haris itu memposisikan kontrol Bapak sebagai teman ya untuk saat ini kepada murid Pak Haris gitu nggih. Iya. Kemudian di kelas berapa Pak Haris mengajar? Saya di kelas 4 Bu Yuli. Nah, dengan posisi kontrol sebagai teman, ternyata murid Pak Haris merasa anak-anak menjadi kurang sopan, kurang menghargai, dan kurang menghormati Pak Haris sebagai wali kelas ya. Iya. Karena mereka menganggap Pak Haris itu sebagai teman yang tidak ada rasa canggung dan sudah merasa nyaman menganggap Pak Haris itu sebagai teman, begitu ya? Iya Bu, benar sekali. Jadi tidak ada gap atau jarak Bu di antara kami dalam kesehariannya itu ya Bu. Layaknya itu seperti teman, jadi tidak ada jaraknya sama sekali Bu. Mungkin sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami Pak Haris sehingga Pak Haris belum bisa bertindak atau bersikap tegas terhadap anak-anak Bapak di kelas? Jadi seperti ini ya Bu, menurut saya kendala terbesar yang saya hadapi sehingga belum bisa tegas terhadap mereka yaitu merasa mental mereka itu belum kuat Bu Yuli. Yang saya rasakan itu mental anak saya tahun ini itu tidak sekuat anak didik saya di tahun kemarin Bu, karena yang sudah pada waktu itu saya itu belajar tentang posisi kontrol guru, saya belum belajar tentang posisi kontrol Bu Yuli. Jadi saya merasa posisi kontrol guru sebagai teman itu satu-satunya cara yang lebih dekat dengan murid tentunya. Ternyata itu semua salah Bu. Karena sebagai gambaran saja, suatu ketika salah satu murid saya itu ada yang meminta bantuan kepada saya. Nah, pas itu saya baru ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Ternyata anak tersebut terlihat marah dengan saya Bu Yul. Saat saya tanya, dia menjawab katanya kecewa karena saya menolak untuk membantunya. Tidak seperti biasanya selalu bersedia membantu. Dia berkata, saya pikir Pak Guru adalah teman saya. Kemudian besoknya dia malah tidak mau masuk sekolah. Nah, dari situ kemudian saya berpikir Bu, mungkinkah ada yang salah dengan posisi kontrol yang saya terapkan kepada anak didik saya tersebut? Oke, jadi Pak Haris sudah merasakan ada hal yang salah dari posisi kontrol yang Bapak terapkan selama ini untuk peserta didik Bapak. Kemudian hal apa yang Bapak lakukan atau pikirkan setelah mengalami kejadian itu? Yang saya pikirkan adalah ketika bersikap tegas ya Bu, itu anak tersebut malah menangis Bu ketika saya tegas. Kemudian besoknya menjadi ogah-ogahan untuk masuk sekolah. Dan akhirnya itu malah menjadi masalah baru buat saya Bu Yuli. Sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik itu sendiri salah satunya kan dengan menjalin kedekatan dengan mereka ya Bu Yuli ya. Iya. Ya. Berarti kendala yang Pak Haris hadapi selama ini adalah karena mental siswa Bapak yang rasanya belum kuat. Dikerasin sedikit mereka menangis. Besoknya tidak mau masuk sekolah. Jadi Pak Haris belum bisa bersikap tegas dengan anak-anak Bapak
Gitu ya Pak ya, karena Iya, merasa timbul permasalahan baru, ngoten nggih. nggih Terus Bu Yuli. dari masalah-masalah yang sudah Pak Haris ungkapkan tadi, kira-kira apa harapan Pak Haris untuk anak-anak Bapak itu seperti apa? Harapannya seperti apa, Pak? Untuk harapan saya sendiri ya Bu Yuli, mungkin adalah anak-anak itu bisa lebih tertib, lebih ikhlas, dan juga lebih bertanggung jawab Bu Yuli. Kemudian bisa menghargai dan menghormati saya sebagai wali kelas mereka. Bisa lebih sopan, kemudian mental mereka juga lebih kuat. Itu mungkin harapan saya Bu Yuli. Harapan sudah disampaikan Pak Haris. Kemudian kira-kira sejauh ini beberapa bulan pembelajaran yang sudah dilakukan dari skala 1 sampai dengan 10 ada di level nilai berapa Pak Haris rasakan tentang kondisi Pak Haris dan anak-anak? Oke Bu Yuli, mungkin kalau untuk menilai murid saya itu kan karena anak satu dan anak yang lain itu berbeda-beda ya Bu Yuli, nggih. Mm-mm. Jadi saya akan menilai diri saya sendiri saja berdasarkan yang saya alami sendiri dari skala 1 sampai dengan 10. Saya sepertinya ada di nilai 6 Bu Yuli untuk sekarang ini. Kenapa saya memberikan nilai skala 6? Karena saya merasa itu belum cukup optimal dalam menuntun murid-murid saya untuk menjadi manusia yang memiliki karakter yang benar-benar baik, yang sopan, menghargai, dan juga menghormati guru. Kemudian saya juga merasa belum bisa konsisten dalam memposisikan diri saya, Bu, dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Begitu, Bu Yuli. Oke, oke Pak. Dari posisi kontrol teman, kemudian Pak Haris pengen berubah menjadi posisi kontrol manajer. Kira-kira di level nilai berapa yang Pak Haris harapkan untuk anak-anak Bapak ketika Bapak memposisikan diri pada posisi kontrol manajer tersebut? Kalau menurut saya ya Bu, karena anak-anak itu masih merasa cukup jauh dari karakter yang sempurna ya Bu Yuli ya. Jadi harapan saya tidak terlalu muluk-muluk mungkin agar anak-anak itu bisa berada di level sekitar nilai 8,5 itu sudah sangat alhamdulillah buat saya Bu Yuli. Kemudian, untuk mencapai level nilai yang lebih tinggi seperti yang Bapak utarakan tadi, yaitu pada level 8,5 itu, apa yang Pak Haris lakukan atau apa yang Pak Haris rencanakan? Baik Bu Yul, saya berpikir sepertinya yang saya lakukan antara lain berusaha membimbing, mengingatkan, memotivasi mereka agar selalu bersikap positif, menghargai dan juga menghormati guru. Hal-hal yang akan saya lakukan antara lain yang pertama itu saya akan membuat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama Bu Yul. Kemudian yang kedua itu saya akan berusaha untuk memaksa diri saya memposisikan diri sebagai kontrol manajer tadi. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan menggunakan segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi siswa saya. Untuk selain itu, Bu Yul, saya juga akan melakukan kolaborasi dengan wali murid karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting supaya bisa mengawasi dan membimbing anak itu pada saat mereka berada di rumah. Oke, dari beberapa rencana yang sudah Bapak sampaikan di atas, kira-kira rencana mana yang dalam waktu dekat ini akan Pak Haris lakukan? Sepertinya saya akan memaksa diri untuk konsisten memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer tadi Bu Yul. Oke, kira-kira kapan itu akan dilakukan? Sebenarnya itu lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Mungkin setelah kita berbincang ini pun insya Allah besok saya akan mulai merubah posisi kontrol guru saya dari teman menjadi manajer. Sebenarnya yang saya butuhkan adalah konsistensi saya Bu Yuli untuk menerapkan itu semua. Oke Pak Haris, identifikasi masalah sudah, rencana sudah, harapan sudah. Kira-kira siapa saja yang dapat menjadi kontrol untuk mengawasi Pak Haris dalam menjaga komitmen itu? Yang membantu saya untuk menjaga komitmen tersebut adalah yang pastinya seluruh warga kelas ya Bu. Karena ini merupakan permasalahan di kelas. Saya akan meminta diri saya dan juga peserta didik
untuk komitmen atas rencana yang sudah saya buat ini. Kemudian rencana dan harapan itu akan saya share ke anak-anak terlebih dahulu. Kemudian kita akan bersama-sama berkomitmen untuk menjalankan semuanya. Kemudian, apa yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Yang akan dan sudah saya lakukan yaitu mengikrarkan keyakinan kelas di setiap pagi, Bu Yuli. Kemudian dapat mempraktekannya di kelas saya. Alhamdulillah ada pengaruh positifnya juga, meski presentasinya itu baru sedikit demi sedikit, Bu Yuli. Oke, Pak Haris sudah menyampaikan permasalahan, kendala, harapan, dan rencana yang akan dilakukan itu juga sudah disampaikan. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Haris setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ya Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu Yuli ya. Bisa bertukar pikiran dengan Bu Yuli, bisa menemukan solusi atas apa yang permasalahan yang saya hadapi. Saya seperti mendapatkan teman untuk curhat seperti itu Bu Yuli. Mudah-mudahan semua langkah yang Pak Haris rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik, nggih. Amin. Amin. Kira-kira dari pembicaraan kita ini, kesimpulan apa yang bisa Pak Haris ambil? Baik, dari pembicaraan dan diskusi kita tadi ya Bu Yuli ya, mungkin bisa saya simpulkan saya bisa menemukan solusi terkait masalah yang saya hadapi tentang rendahnya sikap peserta didik dalam menghargai guru, kemudian menganggap guru itu sebagai teman, kurangnya sopan santun. Saya juga menemukan solusi dan langkah untuk berusaha menjadi guru yang lebih baik untuk murid memiliki karakter yang lebih baik, untuk menuntun murid saya. Kemudian untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan antara lain yang pertama itu menjalankan keyakinan yang kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu dengan mendeklarasikan di setiap pagi pada pagi hari. Kemudian yang kedua itu menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi untuk yang kemarin saya mungkin di posisi teman, akan saya ubah menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian untuk yang ketiga itu saya akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi siswa saya, Bu. Kemudian yang keempat akan melakukan kolaborasi dengan wali murid agar ada pengawasan juga di rumah, tidak hanya di sekolahan saja. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya buat, Bu. Berarti kita sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan yang kita lakukan ini ya Pak Haris. Pak Haris akan terus berusaha untuk menjalankan komitmen-komitmen tersebut mulai besok ya Pak Haris. Iya Bu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada saya? Insya Allah cukup Bu, saya kira sudah cukup. Oke Pak Haris, kalau begitu saya pamit dulu. Kita akhiri perbincangan kali ini. Insya Allah akan kita sambung di lain waktu. Baik Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan. Salam untuk keluarga, semoga semua dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yuli, alhamdulillah. Bu Yuli sudah melakukan percakapan atau coaching dengan Pak Haris sebagai coachingnya. Alhamdulillah saya tadi juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana Bu Yuli melaksanakan percakapan coaching tadi. Tahap selanjutnya yang saya lakukan adalah tahap pasca observasi, juga akan ada tahap umpan baliknya. Baik Bu Yuli, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Pak Haris? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching dengan Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Bu Yuli ya. Ye. Pertanyaan yang pertama Bu Yuli, apa saja yang sudah didapatkan Bu Yuli saat coaching kaitan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yuli?
Oke. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya. Oke, Bu Yuli, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan yang sudah saya tulis. Yang pertama, Bu Yuli sudah berhasil melakukan percakapan kucing dengan alur Tirta. Antara lain tadi Bu Yuli sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kucing, kemudian Bu Yuli juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian menemukan rasa tanggung jawab kucing untuk melaksanakan rencana aksi supaya ke depan bisa berjalan dengan baik hingga tujuannya bisa tercapai. Catatan yang kedua yang saya tulis Bu Yuli, hasil dari pengamatan saya, Bu Yuli saat melakukan percakapan kucing dengan kucing tadi, Ibu sudah fokus dengan kucing. Artinya, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present, sudah mendengarkan aktif juga tentunya, dan juga Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Oh ya, satu pertanyaan lagi ya Bu Yuli ya. Ke depan, Iya, Ibu. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan kucing hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta untuk melakukan coaching-coaching berikutnya supaya bisa lebih baik lagi. Oke, luar biasa proses kucing yang sudah Ibu Yuli lakukan dengan Pak Haris pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Yuli sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan kucing-kucing selanjutnya. Terima kasih juga sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini, sudah melakukan observasi, kemudian melakukan proses kucing dengan menggunakan alur Tirta Bu Yuli. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuli ya. Iya, Ibu. Sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.